Nah, para sahabat, ini saya ingin membandingkan HP Oppo lama dan Oppo baru nih, yang baru Oppo A77s. Apa bedanya itu HP Oppo lama dan Oppo baru? Jadi kalau dari sisi fisik ya, fisik kayaknya HP Oppo lama ini kuat ya. Pinggirnya ini seperti kayak logam aluminium. Jadi jatuh juga nggak pecah nih, karena ini besi, logam, bukan besi, logam. Jadi logamnya kuat, jadi nggak seperti sekarang itu, apalagi kalau HP Cina itu semuanya plastik, jadi kalau jatuh kacanya pecah. Ini HP Oppo lama, kita lihat dari speknya. Jadi kebanyakan yang berubah itu dari spesifikasi HP-nya yang sudah semakin tinggi ya. Kita lihat yang lebih detail dan spesifikasi dari HP Oppo lama, kita lihat ya. Kita dekatkan kameranya. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau melihatnya itu dari setelan. Mana setelan? Nah, ini setelan. Ada setelan, kemudian ada tentang ponsel. Mana itu? Nah, itu tentang ponsel. Nah, di sini adalah versi softwarenya. Nah, software yang dipakai itu ada, ini yang zaman dulu itu masih, dan nama modelnya ini di sini ada nih, A33W. Kemudian versi color operational system atau versi color OS itu V210 ya. Kemudian versi Android 50, ini jadi Android ini masih 50. Prosesornya quad core, kemudian memori RAM-nya 1 GB. Nah, ini kan kalau sekarang kan sudah memori RAM nih, ini terlalu ke atas. Memori RAM kan 8 GB. Ini masih memori RAM 1 GB, makanya lambatnya. Kemudian ROM-nya 5,4 GB. ROM-nya 5,4 GB, dan untuk ruangnya, memori ruang itu 16 GB. Nah, ini kalau sekarang kan sudah 128 GB. Ini ada nomor bentukan A33WX11 dan seterusnya. Nah, itu ini zaman dulu banget ya, tahun berapa ya? Tahun berapa ini? Tahun 2000-an ini, belinya sekitar tahun 2000. Tapi masih awet sampai sekarang, belum rusak. Nah, kita bandingkan dengan Oppo yang versi baru. Jadi ini versi baru, dusnya itu seperti ini. Nah, ini versi baru Oppo A77s. Oppo A77s. Nah, ini kalau di dusnya, jadi eksternalnya bisa ditingkatkan sampai extended tuh. Memorinya itu 8 GB dapat di extended RAM. Jadi RAM-nya itu bisa diperbesar lagi. Kalau yang di dalam itu 8 GB. Kemudian jadi di boxnya ini ada keterangannya ya. Di boxnya sudah ada keterangannya. Nah, keterangan di dalam HP atau kalau dilihat dari sistem HP-nya, nanti kita cek di HP-nya.
Nah, jadi nama HP kadang-kadang tidak muncul waktu dilihat di sistem, mungkin karena apa, pertama mungkin sudah diganti namanya, itu bisa diganti, jadi nama HP-nya itu berubah. Dan misalkan ini ya, misalkan ini HP apa sih, HP jadul Oppo A33. Kita lihat kalau di sini di komputer itu kan tuh belum ada ya, ini belum ada nama Oppo karena belum disambung. Sekarang kita sambung nih, sekarang HP-nya kita sambung ke komputer, itu namanya nanti akan nongol. Nah, ini sekarang posisi sudah tersambung ke HP ya, itu nanti di komputer itu akan nongol namanya Oppo A33W. Jadi itu nama HP-nya Oppo A33W. Kalau di search dicari di menu pengaturan, kemudian cari perangkat atau perangkat HP namanya ada ya, kalau bahasa Inggris telepon device. Nah, itu namanya kadang tidak muncul, kalau dicolokin gini di komputer muncul namanya. Nah, sekarang kita colokin yang HP Oppo yang baru ya. Nah, ini posisi yang HP yang baru sudah dicolokin. Nah, itu di komputer itu kan, nah itu belum ada ya, belum ada namanya. Nah, itu karena di sini harus di status, aduh kok nggak muncul status, jadi dia colok ulang nanti nongol ya, karena tadi udah di skip, dicolok ulang. Colok ulang dia nongol gitu, kemudian kita pilih yang transfer file. Nah, nanti di ini di komputer nih, kalau itu udah update nih, namanya muncul tuh, namanya Oppo A77s ya, namanya Oppo A77s. Nah, ini HP Oppo A77s, apa bedanya ini dengan yang HP lain, bisa dilihat di sini. Jadi kalau A77s untuk rekam layarnya tidak ada di layar sini, nggak ada ya. Jadi rekam layar tidak ada di sini, menunya adanya di atas nih. Di atas ini, di sini ini ada rekam layar. Dan bedanya itu rekam layarnya itu bisa bisa di set suara mikrofon dan suara sistem, bisa semuanya berbunyi. Nah, itu beda sama Redmi 9C ya. Kalau Redmi 9C itu hanya milih salah satu, mau suara sistem atau suara mikrofon. Jadi kalau suara mikrofon diaktifkan, maka suara sistemnya tidak terdengar. Tapi kalau suara sistem diaktifkan, suara mikrofon tidak terdengar. Nah, itu bedanya di sini. Kalau Oppo ini bisa dua-duanya aktif. Jadi sistem terdengar, terus suara mikrofon juga terdengar. Ini sangat efektif buat merekam layar, bedanya di situ. Nah, sekarang kita lihat spesifikasinya ya. Kalau spesifikasinya untuk HP Oppo, kita ngelihatnya di sini nih. Dari setelan atau pengaturan, milih tentang perangkat. Nah, di tentang perangkat itu ada namanya color operating systemnya itu 13, versi 13 itu versi resmi. Kemudian penyimpanan 128 GB, itu memorinya itu untuk menyimpan data 128
28 GB. Kemudian memori RAM, random access memory itu 8 GB. Bisa di-extend sampai tambah 4 GB itu maksudnya. Jadi bisa ditambahin sampai 4 itu. Beli lagi memang RAM-nya, beli terus dimasukin ke HP. Kemudian kamera, ada kamera depan dan kamera belakang. Karena kamera depan itu 8 megapiksel, sedangkan kamera belakang 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Jadi kamera belakangnya itu ada resolusinya lebih besar, jadi lebih bagus menggunakan kamera belakang. Kalau kamera depan itu resolusinya lebih kecil. Kemudian versi Androidnya pakai versi yang 13. Nah, kalau ini ada status-status gini, kita bisa lihat nih ya. Ada status. Status di sini. Kalau yang versi Android, versi HP lama itu status tidak muncul. Ya, status gini tidak muncul. Kalau versi Android yang baru, status secara mungkin itu ini ya, status hukumnya itu masih ada, tapi kalau HP lama itu sudah terhapus, dianggap sudah barang hilang. Tapi itu masih bisa dipakai buat wifi-nya masih, tapi lambat. Versi lama itu buat nonton video bisa, aksesnya pertamanya lambat, tapi kalau video sudah jalan ya jalan juga, nggak masalah. Kemudian apa yang beda ya, baterainya itu 5000 mAh per hour. Ukuran layar 6,56 inci. Ini ada di sini mah. Oh, ini prosesor Qualcomm Snapdragon 680. Terus octa-core. Ini juga sudah octa-core. Okta itu 8 core. Ini kadang-kadang membingungkan ini antara yang mahal sama yang murah. Ini juga yang murah juga udah octa-core, yang mahal juga octa-core. Tapi yang ngapain yang mahal ya, ini juga udah octa-core. Dan itu memorinya dia kalau yang mahal itu sampai 500 GB, 564 apa ya, gigabyte, ini kan 128. Tapi nyimpen juga jarang. Ini penyimpanan yang tersimpan itu baru ini ya, yang ini baru 34,8 GB dan kapasitasnya sampai 128 GB, masih jauh, belum nyampe 100 juga ya. Nah, aplikasi yang tidak penting ya tidak dipakai sama saya, dihapusin. Nah, itu mungkin bisa dilihat dari tadi perbedaannya. Jadi kalau Oppo lama itu RAM-nya masih 1 GB ya, ini RAM-nya 8 GB. Ini yang RAM itu random access memory, itu yang kecepatan untuk membaca memori. Jadi misalkan membuka YouTube itu akan jelas lebih cepat yang ini, karena 8 kali lipat kecepatannya dibanding yang model lama. Jadi begitu. Jadi harus dilihat di sini RAM-nya berapa, itu tergantung kecepatan. Biasanya kalau memori bisa ditambah, kalau komputer ya, kalau HP nggak tahu nih. Kalau memori penyimpanan dan itu bisa pindah ke tempat lain. Kalau RAM itu untuk kecepatan itu susah. Kalau RAM-nya kecil membacanya lambat, download lambat, upload lambat, itu karena RAM-nya kecil.
Nah, begitu saja informasi tentang perbandingan HP lama dan HP baru.